can go to the next slide. Ya. Nah, ini yang pakai shall sama will. Kalau tadi pakai going to. Ingat, sebelum going to ada to be, ya. Nah, bisa pakai am, is, are. Itu sederhananya. Am, is, are. Jangan langsung seperti ini. We going to Bali next year. No, harus pakai apa? Pakai to be apa kalau we? Are. Iya, we are going to go to Bali, ya, next year, seperti itu ya. Disesuaikan to be yang mana digunakan. So now we will discuss about the future tense using shall and will, ya. Yang poin A saya minta membaca Mbak Maryam. Mbak Anggun kayaknya ya. Mbak Anggun, please mute your microphone, please. Silahkan Mbak Maryam baca poin A and B. A and B. Mbak Maryam, are you there or are you just listening? Okay. Oh ya, silahkan dibaca Mbak Maryam. A and B. Yang pertama kalau Yes. discussion the future using or will, and we give information about the future or predict future events that are not certain. We usually use shall or will. For example, question mah. Who do you think will win the election? Some party will be. We can also use shall or will to make promises for the future. Even more, I will say good night. I will see you tomorrow. Okay, very good. Ya. Siapa yang mau menjelaskan ini? Poin A dulu. Siapa yang bisa jelaskan? Sebutin namanya, Mbak. Hikmah, ya. Time's yours. Jadi yang di situ untuk future shall our will itu untuk wasiat atau kemauan. Ya. Jadi contohnya itu who do you think will win the election? I am not sure, but I think the Shall party will win. Jadi artinya itu saya tidak yakin, tetapi saya pikir partai saat ini akan menang. Jadi misalkan itu ada kayak kampanye begitu, ada dua golongan partai A sama partai B misalkan. Partai A misalkan banyak orang yang dukung, tetapi tidak meyakinkan kalau misalkan partai A itu akan menang. Bisa saja dari visi misinya tidak menyentuh sama masyarakat di situ. Maybe begitu. Okay, good explanation. Ya, seperti yang Mbak Hikmah tadi bilang ya, bahwasanya ya ini merupakan ya sesuatu yang belum pasti. Ya, kalau tadi prediksinya sudah pasti karena ada bukti-buktinya. Kalau ini prediksinya belum pasti. Maka karena belum pasti, kita tidak boleh pakai going to. Itu yang membedakannya. Ya, kita harus pakai will. Nah, katanya seperti ini. What do you think will win the election? Siapa yang menurut kamu yang akan menang pemilihan umum ini? I'm not sure. Nah, dia kan gak yakin tuh kan. I'm not sure, but I think the current party will win. Nah, tapi saya yakin ini partai yang baru-baru ini ya muncul itu akan menang. Nah,
Kalau misalnya dia yakin, dia pasti nggak bilang I'm not sure, tapi dibilangnya I'm sure. Ya, I think the current party is going to win. Nah, kalau dia yakin pakai seperti itu, is going to win, karena ada evidence-nya. Tapi karena ini nggak ada kepastian, belum pasti, cuma nebak-nebak aja, ya, dia aja bilang nggak yakin kan, I'm not sure. Nah, maka tidak boleh menggunakan going to, tapi pakai will. Oke? Paham ya? Yang B, silahkan, siapa yang mau bahas? Mister. Vika, silakan Vika. Kita juga bisa menggunakan shall atau will saat kita membuat janji. Seperti misalnya, good night, I will see you tomorrow. Jadi I will see you tomorrow kan janji bahwa aku akan melihatmu besok. Jadi di sini kita menggunakan shall atau will, bukan going to. Very good explanation. Ya. Jadi ya benar ya, kalau kita membuat janji, kemudian ya itu akan ditepatin di hari berikutnya, itu pakai will aja. Ya. Karena kan kalau janji itu memang direncanakan, tapi tidak direncanakan seperti going to yang tadi, yang sudah beli tiketnya, yang sudah tahu pergi sama siapa gitu. Ini kan janji sederhana, simple appointment. Jadi ya aku mau jumpa kamu besok. Jadi pakai pakai I'll. I'll itu singkatan dari I will. Bisa juga I shall. Ya. Jadi I, double L itu I'll bacanya, itu singkatan dari I will atau I shall. Oke? Paham ya perbedaan? Jadi kita nih mau compare, membedain kapan kita pakai going to, kapan kita pakai shall atau will. Ya. Dan ingat, kalau di British English mereka lebih menggunakan, tapi ini yang old ini ya, yang lama gitu, yang pemakaian lama. Kalau sekarang sih biasanya orang pakai will semua, mau pakai I will, she will, ya we will gitu, boleh, biar nggak ribet kita. Tapi dulu cenderung kapan kita pakai shall, ya shall itu lebih digunakan pakai subjek yang menggunakan I sama we. Jadi I shall, we shall. Ya, itu dulu sering menggunakan seperti itu. Tapi kalau sekarang sih ya boleh pakai itu, mau pakai I shall, we shall. Tapi kalau pakai I will sama will juga nggak apa-apa. Dan mereka jarang sih menggunakan she shall, ya. Kemudian they shall. Tapi boleh, karena dia sifatnya optional. Ini hanya sebagian habit, mereka menggunakan mana sih yang lebih sering, seperti itu aja. Tapi keduanya boleh digunakan. Oke, paham ya? We go to the next slide. Ini ada poin C sama D, kapan kita menggunakan shall sama will. Siapa yang mau baca, Mbak, Mas? Radita boleh share? Pradita ya. Oke, Pradita dulu Mbak ya. Silakan. Shall or will is often used when we just decide to do something. For example, the phone is ringing. If I decide to answer the phone, I would say, I will get it. D. Point D juga. Yes. It can also be used in informal situations to express planned events and is preferred in formal written English. For example, the party will start at 10 p.m. Okay, very good. Ya, saya suka pronunciation-nya Mbak Vika ya. Kenapa? Karena dia siapa? Pradita. Oh, Pradita ya. Sorry, Pradita. Mbak Dita ya. Kenapa? Karena Mbak Pradita itu fokus sama ujung-ujungnya. Karena biasanya kita orang Indonesia itu bilang S, misalnya kayak books, bilangnya tetap book. Nah, S-nya lupa. Kemudian ada ed di ujungnya. Kayak used ya. Itu harus dengar used. Nah, kalau kita dalam bahasa Arab yang mungkin ada yang pintar ngaji, itu kalau nggak salah namanya kolkolah ya. Jadi ketika kolkolah atau apa sih namanya? Ya, jadi kayak al-fath, ada hanya ujungnya al-fath, ya kan? Jadi itu harus jelas juga. Jadi jangan baca used, tapi used, preferred, ya ada T. Kemudian apa tadi? Plant.
Jangan plan aja, walaupun sulit ya kita bilangnya ya, tapi memang native speaker dia tetap jelas. Karena kalau kita bilang planned, ya itu saya tetap planned, ada D-nya ujungnya kan sama seperti Mbak Pradita. Kalau saya bilang plan gitu aja, atau planet itu yang pasti salah itu, planet itu salah. Karena dia id itu dibaca ketika dia jumpa sama ujungnya T sama D. Kata yang ujungnya T sama D, ya. Kayak wanted, ya, karena ujungnya T dibaca id. Tapi kalau plan jangan dibaca planet, tapi planned. Nah, seperti itu. Ya, itu harus fokus. Situation salah, karena situ ada S-nya. Situations, nah, harus jelas. Events, nah, dan itu bagus ya. Ini kita jadi belajar reading, tapi nggak apa-apa. Saya mau nekanin itu karena banyak dari kita selama saya ngajar di UT sekitar tahun berapa 2019 ya, itu ada beberapa yang nggak aware sama kayak gitu, dan jarang orang yang aware seperti kayak Mbak Pradita ini, dan good, very good. Oke, sekarang saya yang jelaskan yang C, shall and will itu ya sering digunakan ketika kita memutuskan sesuatu. Ya. The phone is ringing. If I decide to answer the phone, I will say I'll get it. Ya. Jadi ya ini kita memutuskan sesuatu, tapi yang tanpa pertimbangan. Jadi hal-hal yang sederhana gitu kan. Kalau tadi kan decide ya. Memang decide juga tadi going tuh, tapi decide-nya itu tentang sesuatu yang sudah dipertimbangkan sangat dalam, ya, dipertimbangkan dengan alas-alasan. Kalau seperti ini kan, the phone is ringing. If I decide to answer the phone, nah itu kan hal-hal yang sederhana. Jadi boleh menggunakan shall sama will. Walaupun ini tipis perbedaannya, ya, tentang decision atau decide, ya, decide something. Antara going to sama will atau shall, tapi cara gampang ingatnya kalau going to itu ya dipertimbangkan dulu sebelum memutuskan. Kalau shall sama will ini ya pertimbangannya ada tapi tidak sedalam going to tadi. Selanjutnya yang D, ini dapat digunakan sebagai formal situation ya. Going to juga bisa digunakan untuk formal situation, will juga bisa ya, untuk mengekspresikan planned events. Planned events. Ya. Ingat, di garis bawah, planned events. Artinya adalah kayak acara-acara. Ya. Kayak kelas kita. Ya. Our class will start at 11:15 Taiwan time. Ya. Nah, seperti itu. Dia pakai will. Boleh. Dan nah, ini biasanya dalam penulisan formal itu lebih baik ya, digunakan untuk menyatakan event-event atau acara-acara yang sudah direncanakan. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Is it clear enough? Oke. Nah, di sini ada what are modal auxiliary verbs. Verbs which help other verbs to express a meaning. It is important to realize that these modal verbs have no meaning by themselves. Can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought. Jadi can itu present, could itu pasnya, will itu present, would itu pasnya gitu ya. Tapi mereka bisa digunakan menyatakan untuk membantu kata kerja yang lain, karena mereka termasuk dalam gabungan modal auxiliary ya, verbs. Jadi kata kerja yang membantu kata kerja lainnya ya, seperti itu ya, kata kerja yang membantu kata kerja yang lainnya untuk mengungkapkan makna tertentu. Dan ada sedikit penekanan, apalagi kita anak sastra ya. Penekanannya seperti ini. Kalau bilang, can you help me? Ya. Could you like to help me? Mana yang lebih sopan? Could you? Iya. Kata could yang pakai pas itu menyatakan kesopanan. Jadi
modal verb ini tidak hanya fungsinya sebagai membantu membentuk kalimat, ya, terutama kalimat-kalimat yang future, tapi mereka juga punya maknanya sendiri ketika dipakai. Ya, kalau kita bilang can you help me, itu tidak lebih sopan ketika kita bilang could you like to help me. Nah, itu kan jarang kita ketahui kalau nggak kita pelajarin, ya kan? Artinya, penggunaannya itu anak-anak sastra harus ngerti. Penekanan menggunakan modal verb seperti ini lebih sopan atau gimana ya? Kalimat seperti ini lebih casual atau enggak ya? Seperti ini formal atau tidak formal ya? Nah, itu yang kita pelajari. Dan ingat, di UT nanti nggak hanya ada writing 1, tapi kalau nggak salah ada writing sampai writing 4. Nah, ya, karena memang writing ini kan penting juga ketika kita buat nulis tulisan. Apalagi kita sekarang kan bukan hanya sekedar mau ngomong aja. Kalau yang namanya anak sastra Inggris itu bukan hanya sekedar kalau misalnya tujuannya aku masuk ke sastra Inggris biar bisa bahasa Inggris lancar. Enggak hanya itu sekarang. Kita ada 4 skill yang harus kita pahami sebagai mahasiswa sastra Inggris. Ya, nggak hanya bisa satu speaking aja. Yang kedua apa? Writing. Yang ketiga reading. Yang keempat listening. Ya, itu 4 skills yang anak sastra Inggris harus kita pahami. Ya, harus kita miliki. Seperti itu. Oke, jadi can could artinya dapat, ya, bisa. Will would artinya akan, ya. Shall should itu juga artinya akan. May sama might itu lebih ke boleh gitu ya. Must harus, ought juga harus. Let's look at each modal verb separately and the function they help to express. Ada can, ada could di sini. Saya minta yang membaca Mbak Nur Hikmah. Let's look at each modal verb separately and the functions that help to Express. and things in the disease possibility. Can we take more of the trash? Permission. Can you wash my car? Request. Could I borrow your car? Permission. I think we call it a woman president's possibility. Call you eat your food in the dining room. Request. You consider finding another job. Suggestion. Okay, very good. Let's look at yang namanya can sama could itu fungsinya ada apa aja, Mbak? Ya, Mas. Can dalam kalimat pertama itu dia fungsinya sebagai possibility, ya, kemungkinan. She can finish doing the dishes. Ya, dia dapat mengerjakan makan makanan ini, ya, atau ya alat-alat perlengkapan makan gitu ya. Nah, itu kemungkinan. Can juga bisa artinya permission, ya, atau minta izin. Can we take more of this? Dapatkah kami mengambil lebih dari ini? Next, can you wash my car? Request, permintaan. Jadi can bisa juga request atau permintaan. Dapatkah kamu mencuci mobilku? Ya kan? Could juga bisa seperti itu. Could bisa permission, bisa possibility, bisa request, bisa suggestion. Suggestion itu artinya adalah saran, ya, saran. Coba saya ulangin. Saya minta Mbak Yaya. Mbak Yaya, possibility itu maksudnya apa, Mbak? Mengekspresikan apa? Kemungkinan. Benar. Permission? Meminta izin. Benar. Request? Meminta. Benar. Kalau suggestion? Meminta saran. Meminta saran.
Very good. Ya, semuanya konsentrasi. Saya sangat senang pertemuan ini karena pertemuan kedua kemarin kita ada gangguan masalah recording ya. Jadi kurang maksimal. Ini kayaknya sudah mulai lancar. Teman-teman sudah tahu gimana cara menggunakan LMS dan lain-lain, dan mudah-mudahan sampai nanti pertemuan ke-8 semuanya bisa lancar ya. Dan konsentrasi seperti ini, saya pingin konsentrasinya kayak ini, kayak pertemuan pertama juga bisa konsentrasi, tapi kita memang masih ini ya, masih meraba-raba ya, baru pertama, apalagi ini semester 1. Oke, jadi itu fungsinya masing-masing ya. Any question of this topic? Aman? Sir, Ya, nama? Sir. Nama? Melinda lagi. Melinda, very good. Ya. Iya, ini sih ya. Kemarin saya sempat mempelajari modal auxiliary ini di internet, dan ternyata can ini bisa berfungsi untuk menunjukkan suatu kemampuan. Itu bisa nggak sih, Sir? Maksudnya Very good. menunjukkan suatu kemampuan gitu. Iya, very good. Ya, we should add the explanation about can show the ability. Ya, benar. Ya, jadi ada banyak sebenarnya fungsi dari can sama could. Di sini di modul kita dikasih tahu, ini kan rangkuman dari modul kan, hanya seperti ini, ya. Tapi kalau kita baca-baca lagi, itulah fungsinya kita banyak referensi. Ya, apalagi nonton YouTube yang sudah saya post kemarin, itu juga ada tambah-tambahan. Ya, seperti yang Mbak Melinda bilang, ada tambahannya lagi fungsinya sebagai menunjukkan ability yang kita dapat. Contohnya, I can speak English fluently. Ya, fluently. Nah, saya bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, itu kan ability, kemampuan. Jadi, can juga bisa menunjukkan ability, kemampuan. Oke, very good, Mbak. Nah, ini yang saya maksud. Ya, yang seperti ini. Jadi nggak satu arah sama dari saya belajarnya. Kayak Mbak tadi, Melinda sudah baca dia kan, ada tambahan, di-share di sini. Jadi nambah lah. Apa yang saya sampaikan juga nambah ya. Suatu saat nanti mungkin saya kasih slide yang ya umum-umumnya aja, nggak spesifik. Nah, disitulah peran kita. Ada berapa orang nih? 19 orang. Otaknya 19 otak. Seharusnya bisa sharing banyak hal. Ya kan? Nah, di situ kesempatan teman-teman baca dulu, makanya lihat dulu apa yang saya posting di LMS atau cari sendiri. Di sini kita share, ya. Nggak ada salahnya kamu sering ngomong di sini, bertanya terus, nggak ada salahnya. Karena memang di sini untuk diskusi, bukan dengerin saya menjelaskan, ya kan? Nah, itulah makanya saya ada di sini untuk kita diskusi, bukan untuk mendengarkan saya jelasin. Seperti yang dibilang Pak Yudi tadi kan. Di sini kita belajar mandiri, kita baca sendiri. Perannya tutor itu buat diskusi untuk mengarahkan ketika kita sudah punya sesuatu bahan, benar nggak bahan yang kita pikirkan itu. Jadi di cross check sama tutornya. Ya, saya mau kedepannya seperti yang dilakukan Mbak Melinda. Ya, itu teori yang itu tambahan yang sangat bagus. Okay, we can go to the other one. Ya, shall, should, will, would. Saya minta yang membaca Mbak Sri Mulyani. Ya, silakan Mbak Sri. I will close the account for you offer. Shall we go out to lunch now? Today, shall we go out to lunch or out to dinner? Question. So, we thought we will talk about motivation. Professor in Christmas prediction. You will do your homework tonight. Next week, will you go to the party this weekend? Question. What do you like to hot step for you? Offer. You would really like to see. Question.
Oke, jadi shall itu bisa fungsinya offer. Offer itu menawarkan. Ya, tadi suggestion udah tahu artinya apa. Shall juga bisa sebagai question, ya, menanyakan. Should bisa sebagai suggestion, bisa sebagai prediction. Ya, should itu artinya sebaiknya. Ya, bisa juga diartikan akan. Will, ya, itu bisa berarti necessity, ya, sesuatu yang harus, kebutuhan, bisa sebagai question. Would bisa sebagai offer, yaitu penawaran. Suggestion bisa sebagai saran. Coba saya tanya lagi, Mbak Anggun. Offer itu maksudnya apa, Mbak? Mbak Anggun? Offer artinya? Oke, kalau Mbak Vera, offer itu artinya apa, Mbak? Offer penawaran, sir. Kayak, Penawaran. so we close the account for you. Jadi nawarin dia untuk menutup akunnya gitu. Iya benar. Kalau question apa, Kalau Mbak? bisa, Mhm. suggestion itu kayak saran. Kalau question, Pertanyaan, sir. pertanyaan. Prediction, Prediksi. necessity. Itu kurang paham sebenarnya. Oke, kebutuhan, ya, kebutuhan. Iya, very good. Jadi ini fungsinya seperti yang dijelaskan tadi, ya, sama dijelaskan ulang sama Mbak Vera tadi, ya. Jadi shall kita artikan sama-sama biar lebih paham. Nomor 1, ya. Maukah kamu menutup akun itu untukmu, ya? Maukah kita ya? Maukah kita pergi makan siang sekarang? Maukah kita pergi keluar untuk makan siang atau makan malam? Kita, ya, sebaiknya benar-benar berbicara atau membicarakan tentang ini. Oke. Kemudian keuntungan, ya, akan meningkat tahun ini. Ini prediction, ya. Selanjutnya yang will, kamu akan mengerjakan PR-mu malam ini. Karena itu merupakan keharusan, homework. Next, akankah kamu pergi ke pesta akhir pekan ini? Yang would, akankah kamu menyukai would you like me? Maukah kamu untuk menggenggam benda itu untukmu, ya. Itu offering atau penawaran. Selanjutnya kamu akan benar-benar suka sushi ini, ya. Itu saran. Any question? Pradita, sure. Pradita, ya. What is your question, Pradita? Ini tentang shall yang dari offer sama question. Yang dari question, shall we go out to lunch or out to dinner? Ini bisa terdengar seperti offering, bukan, sure? Yang nomor 3 ya? Yang shall. Iya, yang shall nomor 3 ya. Iya. Shall we go out to lunch or out to dinner? Iya. Ini berupa pertanyaan, ya. Dan bisa juga berupa penawaran. Benar, artinya ya tergantung mana yang mau kita tekankan. Namanya bahasa itu kan tergantung konteksnya juga, ya. Nggak hanya seperti apa yang dituliskan. Nah, itu bisa dua-duanya kalau menurut saya, ya. Karena bahasa itu kan tergantung konteks. Nggak bisa kita binakan. Saya bilang sesuatu belum tentu apa yang saya maksud itu apa yang kamu bilang gitu. Jadi kita tergantung interpretasi kita.
Untuk kasus ini menurut saya bisa berupa pertanyaan, bisa juga sebagai penawaran ya. Maukah kita pergi ke ini atau ke sini? Karena dia berupa option ya. Mau pilih yang mana gitu. Nah, bisa pertanyaan, bisa juga offering. Ya, apalagi offering akan lebih jelas kalau dibilang maukah pergi keluar ke restoran ini gitu untuk makan siang. Itu lebih offering lagi, lebih penekanannya kepada penawaran. Oke, good question Mbak Pradita. Anything else? Chakri, sir. Chakri, ya. Time's yours. Misalkan kita sama-sama mensugesti contoh kalimat yang bawah ya, you would really like this sushi, berarti bisa juga kita punya opsional yang lain, you should really like this sushi. Kalau mau kasih suggestion ya. Iya, Ya, benar. you should and you would berarti kita bisa pilih seperti itu. Yeah, I got your question. Yeah, actually, if you want to suggest something to someone, ya, sebaiknya sih pakai should, ya. Should itu dia memang benar-benar artinya pun yang artinya akan bisa jadi, itu kan dari shall. Shall itu artinya akan. Should itu pasan dari shall, ya. Tapi ketika dia jadi suggestion, artinya sebaiknya tidak kita artikan akan lagi, tapi sebagai sebaiknya, gitu, ya. Kami sebaiknya benar-benar membicarakan, bukan kami akan, gitu, tapi kami sebaiknya. Ketika kita artikan atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kan? Tapi kalau would ini, ya bisa sebenarnya, tapi jarang digunakan untuk menyatakan ke suggestion. Ya, prefer ke should ketika kita menyatakan suggestion, tapi belum tentu menggunakan would itu salah, tidak, ya kan? Jadi boleh dua-dua Mbak, tapi saran saya kalau membuat suggestion itu lebih bagus menggunakan should karena lebih sering digunakan native speaker. Oke. Oke Mbak, aman? Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ya kita ada break 5 menit ya, sambil mungkin mau apa ya, kirain kalau ada yang nggak puasa boleh ngopi ya kan, tapi kalau misalnya lagi puasa ya boleh lihat-lihat. Nanti setelah 5 menit saya kasih kesempatan 10 menit mengerjakan exercise yang ada di PowerPoint ini. Jadi nanti saya kembali ngomong lagi itu 15 menit ke depan ya. 5 menit Mbak istirahat, kemudian 10 menit langsung kerjakan exercise ini. Saya kembali lagi 15 menit ya, berarti jam berapa ya? Ini jam saya ya 12.30, berarti jadi jam 12.45 untuk cross check yang ini. Silahkan. Dari awal bisa. Ya, nomor 1 sampai 10.